Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Setiabudi SPDI selaku Kepala SDN Sijono, Bapak Ibu Guru SDN Sijono yang saya hormati pula. Di sini saya akan memaparkan tentang rencana tindak lanjut pembelajaran proyek melalui tombol. Di tombelnya kita berarti tombol sekolah, tombol SDN Sijono. Yang saya akan jelaskan yaitu proyeknya adalah fun match olahraga tradisional dengan menggunakan sport education model atau SEM. Itu seperti gampangnya ya kelas meeting. Semua yang berperan adalah peserta didik atau anak itu, dan baik itu pemainnya, wasitnya, panitianya, dan lain sebagainya. Jadi nanti yang berperan semuanya adalah seperti berikutnya. Latar belakang. Ya, latar belakangnya kenapa kok saya ambilkan ini untuk dijadikan proyek. SEM atau Sport Education Model adalah suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga melalui berbagai peran dengan kemampuan atau minatnya. Peserta didik senang dalam bermain. Jadi ketika pembelajaran PJOK itu anak-anak itu senang bermain, terutama permainan tradisional yang biasa dilakukan ketika bermain sore hari ataupun ketika pembelajaran PJOK. Terus di sini karena kita juga dekat dengan lapangan bola desa, dapat digunakan untuk permainan tradisional seperti bentengan. Ya, kalau anak biasanya mainnya bentengan. Karena bentengan itu kan kejar-kejaran, karena itu kalau main kejar-kejaran itu suka waktu. Terus selanjutnya yang sudah sering dimainkan peserta didik dan sering dipilih ketika melakukan pemanasan sebelum pembelajaran berjamaah. Biasanya saya akan menawarkan, ini mau pemanasan mau main apa dulu. Nah, itu kadang memilih bentengan atau main boy-boynan apa sih boy-boynan itu bola nanti dilempar ke tumpukan apa namanya pecahan kenek ya, nanti kalau kena lari terus anaknya nanti menata lagi. Nah, kalau yang terlempar itu berhasil menata, nanti yang menang. Itu bola dan masih banyak lagi. Nah, itu dilakukan baik putra ataupun putri itu sangat suka untuk ini bentengan. Tapi kalau di sini itu saya juga kaget, ternyata di sini nyebutnya blong-blongan. Jadi kalau bentengan itu kan biasanya pakainya tiang atau sebagai apa namanya
sebagai bentengnya. Kalau blong-blongan itu dikasih batas di bawah itu dikasih batas sekitar setengah meter. Ya, nanti anak yang bisa menginjak ya batasnya itu yang menang. Ya hampir sama sebetulnya kalau bentengan berarti nanti pegang tiangnya, kalau blong-blongan itu menginjak. Ya, intinya hampir sama. Ya biasa kalau tiap daerah itu pasti intinya sama tapi permainannya hampir sama. Nah, ini permainan akan dikemas dengan model SM yang juga dapat dimasukkan menjadi proyek P5 dengan tema bangunlah jiwa dan raganya. Yang ada tema yang bangunlah jiwa dan raganya. Jadi tidak hanya melakukan belajar gerak, tetapi melakukan peran sebagai panitia, wasit dan lain sebagainya. Yang juga akan melibatkan beberapa mata pelajaran dengan peran tersebut. Ya, contohnya panitia itu kan berarti paling enggak nanti ada pembukaan ada pidatonya biasanya. Nah itu kan mapel bahasa Indonesia itu kan yang untuk membuat. Nah, itu salah satu contohnya. Selanjutnya adalah tujuan program, yaitu peserta didik mampu memahami dan mempraktekkan permainan olahraga tradisional yang dipilih. Ini, untuk ini nanti anak yang pilih, karena pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu semuanya yang menemukan anak. Pertama saya juga nanti yang menemukan anak ini saya kasih contohnya, yaitu pemain pilihnya pemain dengan atau blong-blongan dalam bentuk kompetisi yang sesuai dengan perannya masing-masing. Selain memperkuat keterampilan manajerial dan kepemimpinan peserta didik melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan yang dapat dikaitkan dengan mata pelajaran lain. Ketiga, memfasilitasi peserta didik untuk memahami pentingnya kebugaran fisik dan olahraga tradisional dalam kehidupan sehari-hari. Ya, intinya juga PJOK itu tidak bisa membugarkan anak, karena PJOK itu seminggu hanya ketemu 1 hari dan itu hanya 3 JP, yang paling hanya 2 jam. Itu tidak bisa dituntut anak untuk bugar. Makanya harus ada semacam pembiasaan biar anak itu sadar untuk terus bergerak sepanjang hayat. Capaian program peserta didik memilih, merencanakan, mengevaluasi, merencanakan dan mengevaluasi peran apa saja yang akan dilakukan dalam program ini. Jadi nanti anak itu milih sendiri mau jadi apa, dan direncanakan seperti apa, terus nanti juga sama-sama dievaluasi. Peserta didik menerapkan peraturan permainan, strategi kerjasama dalam permainan dalam olahraga tradisional tersebut. Peserta didik dapat menerapkan sikap fair play, saling menghargai dalam permainan olahraga tradisional. Langkah untuk capaian program bersama guru, peserta didik berdiskusi menentukan permainan tradisional yang sesuai dengan pilihan semuanya.
Guru memberikan penjelasan tentang peran apa saja yang akan dilakukan oleh peserta didik. Peserta didik berdiskusi menentukan peran yang akan dilakukan, baik menjadi pemain, panitia, wasit, dan lain sebagainya. Peserta didik menentukan strategi gerak yang digunakan dalam permainan dan pelaksanaan permainan. Untuk langkah programnya. Nah, untuk hasil yang diharapkan yaitu peserta didik melaksanakan gerak permainan tradisional dengan gembira dan penuh semangat sesuai dengan pilihan mereka. Peserta didik dapat melakukan pertandingan sesuai dengan rencana yang sudah didiskusikan dengan teman-teman satu tim. Terus peserta didik dapat bekerja sama dengan baik dan menarikkan sikap fair play, semangat dan saling menghargai sesama teman ataupun lawan. Peserta didik menjadi lebih sadar akan pentingnya aktivitas gerak dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Ini berikutnya adalah struktur programnya. Jenis programnya adalah kokurikuler atau K5. Terus targetnya kelas 1 sampai 6 yang berjumlah 32 peserta didik. Itu nanti untuk kelas 1 sampai 3 itu perannya hanya sebagai pemain, karena kalau suruh jadi panitia kemungkinan belum bisa. Jadi nanti 1 sampai 3 itu sebagai pemain, dan nanti beda dengan yang kelas tinggi untuk permainannya. Nanti yang lebih sederhana berarti untuk yang kelas 1 sampai 3 atau 1, 2, nanti 3-nya ikut yang kelompok yang besar. Oke. Untuk ibu masak yaitu dilakukan selama 3 bulan, yaitu bulan Agustus sampai Oktober. Pelaksanaan setiap hari Sabtu seminggu sekali. Yang minggu pertama adalah sosialisasi program ke peserta didik dan menentukan olahraga tradisional yang akan dipertandingkan, yang dibagi menjadi 2 kelas atas dan kelas bawah. Minggu kedua, penjelasan tentang peran yang akan dipilih maka peran yang akan dipilih itu nanti guru akan saya selaku guru PJK akan menjelaskan peran apa saja yang akan dipilih. Terus peserta didik didampingi guru kelas dan guru mata lainnya. Pemilih peran itu juga didampingi sama guru kelas dan guru mata lain. Terus peserta didik berdiskusi menentukan pilihan masing-masing. Minggu ketiga, mematangkan peran masing-masing. Jadi nanti peserta didik mencoba dulu perannya. Nanti yang jadi wasit ya nanti seperti apa, jadi panitia nanti latihan untuk pidatonya dan lain sebagainya. Berikutnya adalah minggu keempat, pelaksanaan banget permainan tradisional. Minggu kelimanya juga permainan pelaksanaan banget yang nanti perannya dibalik. Jadi nanti anak tidak cuma jadi pemain saja, tapi juga merasakan jadi peran yang lain. Dan berikutnya adalah evaluasi. Untuk peran dari kampus itu sendiri adalah penanggung jawab kepala sekolah, koordinator program saya selaku guru PJK,
pendamping format nanti guru kelas 1 sampai guru kelas 6, perlengkapan menjaga finansial negara. Mapel pendamping yang pertama yaitu PJK koordinator permainan tradisional. Pendidikan Pancasila yaitu menghargai keberagaman. Bahasa Indonesia yaitu perencanaan kegiatan dan teks pidato. Matematika hitung-hitungan skor maksudnya. Untuk PAI yaitu nanti ada doa elektronika sama untuk seninya musik ya, nanti ketika pelaksanaan nanti dikasih musik itu biar lebih ramai ya. Ya, ini berikutnya adalah sumber daya atau aset sekolah. Sumber daya manusianya yaitu kepala sekolah, guru PJOK, guru kelas, penjaga, dan orang tua peserta didik. Politik itu kebijakan atau persetujuan kepala sekolah. Sosialnya kita ada nanti menggunakan, nantinya akan dibuat video, yang videonya itu nanti akan diupload ke Instagram atau YouTube sebagai dokumentasi untuk P5-nya. Biasanya kalau P5 yang lain kan ada gelar karya. Nah ini gelar karyanya kita nanti bentuknya video, kita bisa tampilkan ketika nanti rapat dengan orang tua murid kita tampilkan nanti seperti itu. Terus untuk fisik sumber daya fisiknya yaitu kita ada nanti speaker, stopwatch untuk menghitung waktunya, lalu perlengkapan pertanian atau terus agama dan budaya, ada pembiasaan berdoa dan asmaul husna dulu untuk awal nanti. Seperti biasa kita juga tiap hari kita lakukan. Untuk finansialnya dari mana? Terus berikutnya untuk evaluasi program kegiatan diskusi menentukan permainan tradisional dengan evaluasinya dengan pengamatan dan wawancara setelah kegiatan. Jadi kegiatan yang pertama yaitu diskusi yang untuk menentukan, yaitu nanti kita nilai dari pengamatan dan wawancara. Terus penjelasan kegiatan penjelasan tentang peran apa saja yang dilakukan efektif dilakukan dengan wawancara dan refleksi setelah kegiatan. Kegiatan peserta didik berdiskusi menentukan peran yang akan dilakukan baik sebagai pemain, panitia, wasit, dan lain sebagainya. Dilakukan dengan wawancara setelah kegiatan. Kegiatan peserta didik menentukan strategi gerak yang akan dilakukan dalam permainan, yaitu melalui observasi setelah kegiatan. Terus yang terakhir adalah tidaknya yaitu kegiatan handmatch dilakukan dengan observasi penilaian otentik saat kegiatan. Penilaian otentik itu berarti menilai komotor, afektif dan kognitif. Di dalam satu penilaian itu mencakup 3. Berikutnya adalah tantangan dan solusinya. Mungkin yang tantangan yang mungkin akan terjadi yaitu ketika memilih peran yang akan dilakukan nanti. Itu tantangannya. Biasanya anak-anak, saya mau ini.
kadang bingung, Pak lah saya apa? Ya, itu salah satu tantangannya pasti. Pak saya tidak mau jadi ini, saya maunya jadi pemain saja. Ya, itu salah satu tantangannya. Yang kedua adalah pelaksanaan yang harus dibagi dengan kegiatan lain, karena di semester 1 itu pasti banyak sekali kegiatan, yaitu entah itu lomba-lomba, 17-an atau yang sebagainya. Itu mungkin tantangannya. Berikutnya adalah cuaca yang akhir-akhir ini kalau siang itu pasti panas banget, panasnya terik gitu. Terus permainan tradisional yang mungkin sulit didapatkan, mungkin umpamanya kadang kita main boboinan, kadang nyari pecahan genteng itu kan juga agak susah. Umpamanya itu yang paling kecil itu. Terus solusi pertama tadi untuk pemilihan peran, yaitu mendampingan peserta didik dalam menentukan peran dan pelaksanaan peran dengan melakukan latihan baik langsung maupun menggunakan video. Jadi nanti dilihatkan video ini loh, kalau jadi panitia itu kalian harus seperti ini, kalian sikapnya harus seperti ini dan sebagainya. Terus untuk waktu pelaksanaan ya tentunya nanti kita harus berdiskusi dengan kepala sekolah, dengan guru-guru, supaya kegiatan berjalan semua dengan efektif dan lancar. Berikutnya untuk cuaca mungkin kita bisa digeser, kalau dari lapangan ya kita geser ke yang gedung, karena sebelah lapangan ada gedung yang ada atapnya. Tapi kalau di situ kan memang agak terbatas ya, nanti yang untuk kalau nanti ada wilayahnya permainannya yang tidak begitu butuh lapangan yang besar. Terus untuk solusi perawatan ya kita otomatis nanti modifikasi kayak boboinan mungkin bisa pakai kita ganti pakai kerucut, kita punya kerucut ataupun lift tata. Nah, ya berarti nanti jadi kayak bowling. Ya, jadi kayak bowling. Kalau bowling kan ditata ke atas, kalau ini ditata urut aja, nanti dilempar pakai bolanya, berarti bolanya besar. Tapi untuk kalau bowling-bowlingan itu kan berarti nanti harus mengejar dan melempar bola yang melempar ya. Nanti untuk melemparnya ya tetap pakai bola yang soft atau yang kecil, bukan pakai bola yang besar. Oke. Itu untuk program SEM yang saya sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan untuk program ini. Ini kan sekaligus proyek yang akan kita ambil untuk kita terapkan P5 di sekolah ya. P5 ini kan nanti kan dilakukan secara bersamaan karena kita koordinasi dari guru kelas 1 sampai 6 beserta guru mapel. Nah ini fokus untuk dimensi yang diambil di P5-nya apa Pak? Karena kan itu nanti masuk pada penilaian di rapotnya, dimensi yang diambil kan bisa salah satu atau kita ambil 2 dimensi. Nanti dimensinya apa, kemudian elemennya yang mau diambil apa, sub elemennya apa. Maaf, saya agak tidak hafal untuk dimensinya. Ya, untuk dimensinya tentunya karena permainan
itu pasti ada gotong royongnya antar peserta didik, baik itu waktu jadi tim ataupun jadi tim yang lain ataupun jadi tim yang panitia. Untuk elemennya berarti di kolaborasi, untuk kolaborasi dengan kelas, jadi biar nyambung. Jadi nanti ini kan juga ada peran dari mapel lain, itu berarti kan ada kolaborasi seperti itu. Mungkin ada yang lain yang mau ditanyakan? Ya. Jadi bagus penilaiannya yaitu gotong royong untuk elemennya, untuk kolaborasi, dimensinya gotong royong, elemennya yaitu kolaborasi, sub elemennya komunikasi untuk mencapai tujuan bersama. Dan nanti ini programnya masih ada yang perlu diperbaiki, jadi nanti ditambah lagi, disempurnakan lagi, jadi biar bisa kita buat untuk P5. Perlu ada lagi Pak Budi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan pada paparan ini itu judulnya kan bacanya Mas SEM apa SEM ya? SEM. Itu mungkin menurut Kang Iwan saja, kira-kira ada artinya atau singkatan gitu ya? Singkatan ya Pak? Kalau singkatan di sana tidak dijelaskan singkatannya apa ya? Coba. Ya, belum udah ada ya? Apa saya tidak baca? Udah deh. Saya terlewat kan? Oh yang ini. Oke, jadi memang penting sekali ya, judul itu penting sekali, nanti akan mempengaruhi dari segala aktivitas ke depan. Jadi SEM itu memang SEM ya. Jadi memang nanti mungkin menjadi program yang bisa mengenalkan ke yang lain ya, bisa mengenal dan orang akan mudah kenal sehingga nanti akan langsung pada poinnya. Oh, saya itu seperti ini, saya itu seperti ini, seperti itu masukannya. Tadi saya memang berarti kurang melihat, saya tadi enggak serius, masih konsentrasi lain. Kemudian yang berikutnya memang tadi yang ditanyakan Bida itu betul, jadi kita harus sesuaikan dengan berkolaborasi dengan guru kelas. Kalau tidak sesuai nanti tidak nyambung. Jadi biar semua guru kelas punya peran, kemudian satu melangkah itu tidak banyak tenaga yang dihabiskan, karena sesuai nanti ketika nanti Pak kali menerangkan, nanti tambah tinggal nanti menguatkan di guru kelasnya itu masuk ke sana. Jadi betul nanti seperti Bu Bida nanti ngambil satu tema ya, kan ada berapa 5 tema ya, temanya ada berapa tema? Oh ya berarti tinggal dimensinya, betul. Kalau temanya sudah berarti tinggal dimensinya biar nanti semua selaras gitu. Kemudian untuk ini memang baru
sebuah teori ya, sebuah teori yang akan mempermudah anak-anak bisa menyerap pelajaran dengan seksama. Kalau ini berarti perannya aktif, sangat kompleks. Karena apa? Nanti siswanya pun berperan di samping dia sebagai pemain dan lain sebagainya, tapi semuanya mempunyai peran dan itu pun juga tergantung dengan kemampuan. Nah, untuk mencapai kemampuan ini, saya berharap karena siswa ini akan melangkah baru juga diperkenalkan dulu, misalnya jadi bendahara, diperkenalkan jadi sekretaris, diperkenalkan jadi ketua, diperkenalkan jadi pelaksana dan lain sebagainya. Ini penting. Sehingga kalau nanti anak langsung kamu jadi ini, ya apa pak kerjaanku gitu kan? Ini nanti akan banyak menyita waktu kalau seperti itu, karena anak belum bahasanya sewaktunya ya, belum waktunya sebagai pemimpinnya, belum waktunya mempelajari tentang ini. Makanya sebelumnya memang perlu sekali diperkenalkan apapun yang ada di dalam di sana, diperkenalkan semua. Kalau jadi ketua itu begini, jadi ini begini, jadi begini, sampai seperti itu, sehingga nanti ketika dipilih, walaupun tadi sesuai dengan kemampuan, dan ketika kita pilih ada sedikit yang kekurangan, nah kita tambahin gitu. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya, saya menanyakan pemain yang masuk di sini itu apa seluruh permainan, apa dibatasi? Ini penting banget. Monggo juga aja. Oke, terima kasih untuk masukannya. Oke, untuk yang berarti yang terakhir ya, yang terakhir untuk permainannya itu nanti anak kan memilih mau main yang permainan apa. Oke, jadi nanti tidak cuma kalau tadi kan boy-boynan atau bentengan berarti 2 tim, atau nanti permainan yang lain, umpama yang video itu permainan umpama nanti mungkin yang kelompok juga yang biasa dilakukan pada saat Agustusan itu haknya, ya itu juga bisa. Jadi nanti permainannya berarti dipilih oleh anak, nanti anak yang mengumpulkan, anak yang akan melakukan, jadi yang mau dipilih mana, jadi nanti bisa memilih satu, ataupun nanti kalau waktunya masih ada berarti bisa 2 gitu. Karena kan berarti ini 1 semester. Kalau tadi untuk perencanaan awalnya memang 3 bulan, tapi nanti kita bisa melakukan selama 1 semester. Itu untuk permainannya ikut anak. Oke, dan tadi jelas karena peran itu terutama peran sebagai panitia itu anak itu memang benar masih belum bisa. Jadi nanti kita akan pertama akan kasih tahu dulu ini untuk jadi panitia itu nanti seperti apa, untuk pembawa acara seperti apa, untuk jadi wasit seperti apa. Dan saya juga sudah sempat walaupun itu kemarin sifatnya dadakan, itu tak coba di kelas kemarin kelas 6 itu tak coba, tapi perannya peran kecil aja, jadi cuma anak jadi wasit, jadi pemain, terus jadi pembawa acara sama dokumentasi. Ya, kalau dokumentasi lebih gampang ya, karena paling ambil foto, terus kalau video ya tadi ambil video, terus ada yang jadi wasit ya mengontrolnya itu walaupun masih apa namanya terbata-bata, tapi anak senang melakukan. Nah, kan untuk pembawa acara pun sambil
minta nonton, nanti bilangnya seperti ini. Jadi anak tinggal menyampaikan. Kemarin tadi yang kemarin apa sih, pertandingan bola beracun. Jadi pembukaannya anak saya kasih nanti kamu sebutkan siapa yang bermain, siapa sama siapa, wasitnya siapa. Nah, nanti diperkenalkan. Jadi kemarin sudah sempat saya lakukan dan sudah sempat saya video dan sudah saya post di WA dan ya lumayan bisa untuk yang kelas tinggi itu ya sedikit-sedikit agak nyambung, jadi insya Allah ini bisa dilakukan. Monggo untuk yang lain, namun cukup. Kalau cukup, terima kasih untuk waktunya. Nanti kita bareng-bareng karena kita ini di kompel sekolah. Nah, ini sekalian kita bentuk kompel sekolah karena kita belum punya kompel sekolah. Ini saya mengawali sebagai inisiator untuk pembuatan kompel. Kompel itu karena kompel itu ya penting. Kompel itu kan tidak cuma berhubungan sama pembelajaran saja, tapi untuk masalah anak itu sebetulnya kita sudah lakukan, cuma kan hanya ngobrol biasa gitu. Nah, ini dengan adanya kompel kan ya kita bisa membahasnya lebih baik dan diskusinya lebih dalam lagi gitu. Nanti untuk pakai nama sekolah aja ya kompelnya. Nah, untuk kompel nanti kan bisa didaftarkan di PMM dan kita juga tidak usah, ibaratnya tidak usah nunggu. Kalaupun mau buat sertifikat kita kan sudah bisa buat sendiri karena kan sudah masuk kompel. Dan nanti kalau sudah didaftarkan kan itu bisa di buat sertifikat untuk di PMM. Seperti itu. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf kalau ada salah. Ini slide-nya kayaknya tadi banyak huruf yang hilang karena untuk keyboardnya agak rewel, jadi ada yang hilang-hilang. Mohon maaf. Dan mohon maaf juga mungkin kalau penyampaiannya kurang. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.